2021. Nah adik-adik, di pagi yang penuh sukacita ini adik-adik akan ditemani oleh kakak Santi sebagai koordinator. Nah pada pagi hari ini kakak tidak sendiri, ada kakak Jembo sebagai MC, ada kakak Sofi dan kakak Janet sebagai pemandu gerak, ada kakak Tince sebagai pemusik sekaligus yang akan membawakan kita dalam firman Tuhan. Nah doa pembuka adik-adik akan ditemani oleh kakak Dewi, dan doa syafaat adik-adik akan ditemani oleh kakak Desi. Nah adik-adik untuk membantu perekaman dan edit, adik-adik akan ditemani oleh kakak-kakak pengajar lingkungan pelayanan 1. Nah adik-adik, kakak harap adik-adik duduk yang tenang, mempersiapkan hati adik-adik untuk kita masuk dalam ibadat sekolah minggu online pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam adik-adik, sekali lagi salam. Kakak yakin adik-adik sudah siap untuk ikut sekolah minggu pada hari ini. Oleh karena itu, adik-adik, kakak jemput adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan 2 lagu secara berturut-turut. Yang pertama, Cuip-Cuip dan Aku Anak Raja. Kak Tince, musik. Dan kita angkat satu pujian, Mana Tangan. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah memelihara kami sampai dengan detik ini. Pemasih dan surga, biasanya kami akan memulai ibadah sekolah minggu online kami Tuhan. Engkau memberkati dari awal pertengahan hingga berakhir yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Baik adik-adik, kakak berharap adik-adik masih semangat. Oleh karena itu, kakak jemput adik-adik untuk
berdiri, kita akan menyanyikan sebuah lagu Jalan Serta Yesus. Tapi saya siap hati agar apa yang nanti kita membaca dan kita renungkan bisa tertanam dalam kita punya hati. Baik, kita akan angkat ujian. Aku ingin dengar cerita. Baik adik-adik semua, tibalah saatnya kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kakak Kicek harap untuk adik-adik semua boleh duduk diam dan tenang. Kita menghargai Tuhan untuk mendengarkan isi hati Tuhan dengan kita mengambil sikap doa yang baik di hadirat Tuhan. Dan mari kita mau menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu. Tibalah saatnya kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau memberkati kami semua anak-anak-Mu yang akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau menjamah kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga biarlah Bapa, hati kami hanya dipenuhi dengan firman-Mu, sehingga Engkau saja yang dipuji dan dipermuliakan. Hamba-Mu yang Kau pakai untuk menyampaikan isi hati-Mu, mari Engkau berkati bibir mulut hamba-Mu. Dan biarlah Bapa, Engkau sendiri yang boleh berkata-kata, memberkati kami semua, baik hamba-Mu yang membawa firman, bahkan anak-anak-Mu yang mendengarkan. Kami semua sama-sama diberkati. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami sudah siap untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami datang dan berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Baik adik-adik, firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini
terambil dari Filipi pasal 2 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Sekali lagi firman Tuhan di dalam Filipi pasal 2 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Mari semua adik-adik boleh membuka Alkitabnya dan Katince akan membacakannya bagi kita semua, dan anak-anak di rumah boleh memperhatikan Alkitabnya masing-masing. Filipi pasal 2 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11 dengan judul nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, serta melakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Shalom adik-adik, sekali lagi shalom. Puji Tuhan, kembali kita ada untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kesempatan yang telah Tuhan beri bagi kita, mari kita pergunakan sebaik-baik mungkin, sehingga biarlah kita boleh diisi penuh dengan firman Tuhan hari ini. Baik adik-adik, sebelum Katince masuk di dalam perenungan kebenaran firman Tuhan, kita akan saksikan sebuah video singkat yang telah Katince sediakan. Katince harap untuk semua adik-adik boleh duduk diam dan tenang, dan boleh menikmati menyaksikannya dengan baik, sehingga ketika perenungan sebentar adik-adik boleh melihat dengan saksama apa yang patut untuk adik-adik lakukan. Karena itu selamat menyaksikan video yang telah disediakan. God bless you.
baik adik-adik, demikianlah video singkat yang telah kita saksikan bersama. Adik-adik, dari firman Tuhan yang kita baca pagi hari ini, kita melihat bahwa ada sebuah tema kecil yang akan menghantar kita dalam perenungan kita, yaitu peduli terhadap sesama anak bangsa. Sekali lagi, peduli terhadap sesama anak bangsa. Nah adik-adik, ketika kita melihat video singkat tadi, apa yang adik-adik dapatkan dari video tersebut? Di sana kita melihat bahwa di satu kereta api, kita lihat bahwa ada anak-anak muda yang sangat banyak. Ketika opa ini mau memasuki tempat untuk dimana dia berdiri karena dia tidak mendapatkan tiket untuk duduk. Tapi ada sebuah kepedulian yang timbul dari hati seorang anak yang walaupun secara fisik dia cacat, tapi dia bisa memberikan kesempatan kepada opa ini untuk bisa duduk di tempat yang dia miliki. Walaupun dia juga merasa bahwa dirinya harus perlu duduk karena dia tidak bisa berdiri lambat karena kakinya cacat. Tapi itulah rasa kepeduliannya. Sekalipun harus berlama-lama, berjam-jam dia berdiri, tapi dia tidak pedulikan itu. Karena dia merasa peduli terhadap opa yang sementara mengalami keadaan fisik yang sebagai orang tua yang sudah rentan usia tidak bisa berdiri lama-lama. Anak ini memiliki hati kasih. Jadi adik-adik, dari video yang tadi kita saksikan, kita melihat bahwa kita melihat bahwa betapa pedulinya anak ini terhadap opa. Jadi kita pun dituntun dan diajar untuk kita memiliki hati yang peduli terhadap orang-orang di sekitar kita. Tidak melihat latar belakang mereka, tidak melihat fisik mereka, tetapi dalam hati kita patut kita miliki rasa kepedulian. Sehingga di dalam diri kita hanya mempermuliakan nama Tuhan Yesus saja. Dilihat dari teks bacaan firman Tuhan pagi hari ini, kita melihat bagaimana Rasul Paulus mengirimkan surat kepada jemaat di Filipi untuk mereka memiliki hati yang senantiasa peduli. Mereka mau bersatu untuk mengasihi satu dengan yang lain. Sekalipun seseorang memiliki kelebihan, dia pun harus memberkati mereka yang tidak memiliki kelebihan. Artinya saling menolong, saling menopang satu dengan yang lain. Bahkan hal yang kedua yaitu Paulus mengajarkan kepada mereka untuk merendahkan diri. Karena apa? Dengan merendahkan diri, kita belajar tentang pribadi sosok yang luar biasa, yaitu Yesus Kristus. Satu sosok pribadi yang luar biasa, di mana Yesus Kristus, dia sebagai anak Allah, dia Raja, dia Tuhan, dia Hakim yang adil. Tapi apa adik-adik? Dia mau merelakan dirinya datang sebagai manusia, mengambil rupa seperti kita, bahkan dia mengalami keadaan yang patut kita kalau sebagai manusia tidak bisa ya kita ikuti. Karena dia harus menerima yang namanya disalibkan, disiksa, diolok, diejek. Tapi apa adik-adik? Semuanya dilakukannya karena dia mengasihi kita. Dan ini menjadi sebuah teladan bagi hidup kita, supaya kita pun tahu bahwa kita adalah manusia debu tanah. Kita manusia yang punya kelemahan dan punya kekurangan. Di dalam Tuhan sajalah dialah Allah yang sempurna. Karena itu kita diajarkan hari ini, milikilah hati kasih, milikilah hati yang peduli terhadap orang-orang di sekitar kita. Kita melihat situasi kondisi COVID-19 yang sementara terjadi. Bagaimana kita mempedulikan orang-orang di sekitar kita? Bagaimana kita mengajar mereka juga untuk tekun berdoa, untuk tetap mengikuti protokol kesehatan sebagai bentuk kepedulian kita kepada mereka. Sehingga nama Tuhan saja yang dipuji dan dipermuliakan. Karena itu adik-adik, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita, milikilah hati yang peduli dengan sesama kita. Dengan demikian, Kristus akan dipermuliakan dalam hidup kita, sehingga semua bangsa, semua orang, bahkan setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Pakailah hidupmu menjadi cerminan bagi setiap orang, sehingga engkau
senantiasa menjadi berkat, nama Tuhan ditinggikan dan diagungkan. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Baik adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan ketua persembahan. Oleh karena itu, adik-adik siap persembahan masing-masing, dan informasi kepada adik-adik setelah selesai sekolah minggu, silakan adik-adik membawakan persembahan itu kepada kakak pengajar yang ada di lingkungan masing-masing. Sambil tangguh persembahan dijalankan, kita angkat satu pujian, Berilah yang baik. Oke, tiba saatnya kita akan bersembahan kepada Tuhan. Oleh karena itu, adik-adik siapkan hati dan kita angkat satu pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu mengalami jalan hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Nah adik-adik, kita akan sama-sama masuk dalam doa syafaat. Untuk itu kakak ajak adik-adik semua untuk duduk dengan tenang dan kita masuk dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji, kami sembah dalam Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapa untuk tuntunan kasih-Mu kepada kami anak-anak-Mu hidup ini Bapa. Terima kasih Tuhan untuk menolong kami dari awal hingga saat ini. Kami juga telah mendengarkan firman Tuhan Bapa. Biarlah firman yang telah kami dengar boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan saat ini Bapa berdoa untuk adik-adik semua, khususnya dari lingkungan pelayanan 1 sampai lingkungan pelayanan 8. Mereka memberkati mereka Bapa dalam setiap tumbuh kembang mereka Bapa, pendidikan mereka, cita-cita masa depan mereka Bapa. Biarlah itu semua ada dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Memberkati juga Bapa untuk setiap orang tua mereka Bapa yang terus mendukung mereka dalam hidup dan kehidupan mereka. Biarlah Tuhan melimpahkan segala berkat dan juga umur panjang kepada mereka Bapa, agar mereka bisa menuntun adik-adik ini dari sekarang hingga dewasa nanti ya Tuhan. Memberkati juga Bapa. Kami berdoa untuk setiap kakak-kakak pengajar yang terus berupaya untuk menuntun kami dalam ibadah sekolah minggu, walaupun dalam ibadah sekolah minggu online Bapa. Memberkati agar setiap kakak-kakak boleh memiliki semangat untuk mengajar kami yang luar biasa ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja kami ya Tuhan, setiap Bapak dan Ibu pendeta yang menuntun kami, memimpin kami. Biarlah Tuhan memberkati mereka dalam hidup dan kehidupan mereka, pelayanan mereka, biarlah Tuhan yang menuntun. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Bapak, setiap pemimpin negara kami dari yang teratas hingga yang terbawah. Tuhan Yesus memberkati mereka, berikan mereka hikmat agar mereka dapat memimpin negara ini dengan tanggung jawab ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kasus corona yang masih ada hingga saat ini. Dan Yesus memberkati agar kasus ini boleh segera selesai ya Tuhan, dan kami boleh berjumpa tatap muka ya Bapa. Memberkati setiap orang-orang yang Tuhan pakai di garda terdepan, baik itu tenaga medis ya Tuhan, berikan mereka kesehatan selalu ya Tuhan,
Semuanya Bapa kami taruh ke dalam tangan pengasihan Tuhan, biarlah Tuhan yang menuntun, Tuhan yang menyertai, memberkati, dan biarlah Tuhan berkat daripadamu selalu menaungi kami dari sekarang hingga sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, demikian rangkaian ibadat sekolah minggu online Parmit Karmen Fatululi edisi 15 Agustus 2021. Sampai berjumpa di sekolah minggu edisi minggu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. 1, 2, 3. Shalom.